Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, untuk adik-adik siswa-siswi, adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Jadi sekarang ini kan lagi pembelajaran daring ya, bahkan full daring. Jadi di dalam pembelajaran daring ini tidak akan lepas yang namanya dari komunikasi antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa. Nah, jadi bagaimana caranya agar dapat berkomunikasi secara efektif di WA? Nah, baik ya. Jadi di channel ini Guru Online akan bagi tips mengenai cara mengirim pesan melalui WA kepada guru maupun dosen secara efektif ya. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, jadi yang pertama, ini tipe-tipe siswa. Ini siswa biasanya yang seperti ini, siswa-siswi. Ada yang mengetes terlebih dahulu keaktifan aktif atau tidak ini nomor handphonenya, nomor handphone dari gurunya, misalkan kan dengan cara mengirim ping ya seperti itu kan. Tapi disingkat P, kadang seperti itu. Nah, apabila centang 2 dan biru, nah berarti aktif, baru akan dilanjutkan misalkan dengan menyapa atau memberi salam seperti itu ya. Nah, tetapi dengan cara seperti ini tidak efektif. Kenapa seperti itu? Nah, ketika ternyata nomornya memang aktif dan itu nomor yang dibagikan kepada siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi, maka nomor itu sudah pasti adalah nomor tugas ya, ibaratnya nomor yang dihubungi untuk proses belajar mengajar, seperti itu sudah pasti diaktifkan apabila itu yang diberi kepada siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi. Jadi tidak perlu dites keaktifannya seperti ini. Nah, apabila guru atau dosennya membuka secara langsung ternyata aktif dan sedang online misalnya, apa nih PP ini apa? Seperti itu. Nah, jadi tidak efektif ya, jangan mengirimkan P seperti ini. Karena ada sebagian yang mengirimkan seperti ini. Lalu, misalkan seperti ini, dengan menyapa secara langsung. Assalamualaikum, selamat siang Bu, atau selamat siang Pak. Nah, sudah berhenti tanpa dilanjutkan. Niatnya menyapa dulu, nanti kalau dibalas oleh guru atau dosennya, nah barulah akan dilanjutkan pembicaraannya. Tetapi ternyata hal ini tidak efektif. Jadi ketika mengirimkan SMS tidak perlu menyapa saja atau mengucapkan salam saja, tetapi tidak langsung memperkenalkan diri maupun memperkenalkan keperluannya apa, seperti itu. Jadi ini tidak efektif, menunggu dibalas terlebih dahulu, nanti ketika sudah dibalas baru dilanjutkan pembicaraannya. Jadi harus menunggu 2 kali. Jadi ketika guru kita atau dosen kita melihat ini ada yang menyapa gitu kan, baru dijawab Waalaikumsalam atau selamat siang kembali, seperti itu. Barulah kita akan mengutarakan apa maksud hati kita sebagai siswa atau mahasiswa. Jadi harus menunggu 2 kali kalau seperti ini ya. Nah, belum tentu balasan kita yang kedua setelah dibalas salam kita tadi atau sapaan kita tadi, nah belum tentu nanti akan dibuka lagi dengan cepat kembali, seperti itu. Jadi tidak efektif dengan menyapanya saja tetapi tidak memperkenalkan diri dan maksud serta tujuannya ya. Jadi seperti apa dong cara yang efektifnya? Nah, di sini akan guru online akan memberikan contoh mengirim WA secara efektif ya kepada guru atau dosen. Jadi ini ada contoh WA seperti ini, misalkan Assalamualaikum Bu, saya Bella kelas 81. Izin bertanya mengenai pengumpulan tugas yang baru saja Ibu kirimkan di Classroom. Bolehkah saya kirim hasilnya ke WA Ibu langsung? Karena Classroom saya sedang dalam perbaikan, diinstal ulang Bu. Terima kasih. Nah, seperti ini. Jadi, mengucapkan salam iya, tentu menyapanya terlebih dahulu ya. Lalu perkenalkan diri Anda. Anda siswa misalkan atau Anda mahasiswa, perkenalkan. Meskipun Anda kenal, misalkan kenal akrab atau misalkan dekat atau bahkan
gurunya tetangga Anda sendiri nih misalkan. Tapi tetap perkenalkan diri Anda karena belum tentu nomor Anda ada di handphone guru atau dosen tersebut. Misalkan ketua komting nih, komandan tingkatnya ya, misalkan ketua kelasnya ibaratnya. Udah pasti nih gurunya menyimpan. Walaupun sudah pasti menyimpan dan Anda tahu guru atau dosen tersebut sudah menyimpan nomor Anda, sudah jelas ada di handphonenya, tapi tetap perkenalkan diri Anda. Jadi seperti ini, perkenalan singkat saja. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Misalkan saya Bella kelas 81 atau misalkan saya Sari kelas ini, misalkan seperti itu. Jadi secara singkat perkenalkan diri Anda, lalu maksud dan tujuannya. Lalu izin bertanya mengenai pengumpulan tugas yang baru saja Ibu kirimkan di Classroom. Bolehkah saya kirim hasilnya ke WA Ibu langsung? Nah, ini kan maksudnya dia bertanya, apakah boleh mengirimkan tugasnya melalui WA langsung? Kan dikatakan seperti itu. Nah, jangan lupa disertai alasannya. Kenapa Anda ingin mengirimkan tugasnya melalui WA langsung saja? Nah, seperti itu. Jadi harus diberi alasannya seperti ini. Karena Classroom saya sedang dalam perbaikan, diinstal ulang, Bu. Jadi tidak perlu ditanya. Nanti hanya misalkan mengirimnya sampai batas, bolehkah saya kirim hasilnya ke WA Ibu langsung? Sudah selesai, terima kasih Bu. Misalkan hanya bertanya seperti itu kan akan menimbulkan pertanyaan dari guru atau dosen yang bersangkutan. Loh, kenapa? Kok mau dikirim ke WA saya secara langsung? Nah, jadi sebelum ditanya seperti itu, silahkan diberikan alasannya. Jadi langsung diberikan alasannya, karena Classroom saya sedang dalam perbaikan, diinstal ulang Bu. Nah, mungkin tugasnya kan pakai waktu, berjangka waktu. Tapi kalau nunggu Classroom-nya diinstal ulang, mungkin lama atau seperti apa. Nah, jadi perlu mengirimkan tugas tersebut melalui WA langsung saja. Jadi izin terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi dengan memberikan pertanyaan tetapi juga harus memberikan alasannya. Misalkan kenapa kok mau mengirimkan tugas melalui WA? Oh, ternyata karena handphonenya lagi diinstal ulang Classroom-nya, misalkan seperti itu. Jadi tidak menimbulkan pertanyaan. Jadi dosen atau guru yang membacanya tinggal membalas boleh atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi singkat, efektif, padat, langsung ke tujuannya, dan Anda pun senang tinggal menunggu jawaban dari guru atau dosen tadi. Tetapi kalau WA atau pesan yang kalian sampaikan itu menggantung gitu kan, masih menimbulkan pertanyaan lagi, maka akan lebih lama lagi nanti menunggu jawabannya. Seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin komunikasi tersebut tetap santun, efektif, singkat, namun langsung kepada tujuan, dan kita langsung tinggal menunggu jawabannya. Seperti itu ya. Nah, baik, itu saja tips dari guru online mengenai komunikasi secara efektif, terutama melalui pesan di WA. Terima kasih. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.